الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رضي الله عنكم وقال رضي الله تعالى عنه وارضاه. قال المؤلف رحمه الله ونفعنا به وبجميع علومه في الدارين آمين. Hadirin wal hadirat jamaah Majelis Miftahul Jannah yang sama-sama kita muliakan, majelis yang sama-sama kita cintai. Mudah-mudahan kita semua yang berhadir di tempat ini mendapatkan rahmat, mendapatkan keberkahan, mendapatkan panjang umur, sehat walafiat, dan istiqomah semuanya di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan keselamatan dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seperti biasa masih kita membahas dalam satu kitab Nasaihul Ibad di halaman 25 di nomor 14. Di nomor 14. Ruya anna rajulan min bani Israil kharaja ila talabil ilmi wa balagha dhalika nabiyuhum fa ba'atha ilayhi fa atahu fa qala lahu ya fata inni a'izuka bi thalathati khisalin fiha ilmul awwalina wal akhirin. Khafillah, di situ khifiyah. Khafillah fis sirri wal alaniyati wa amsik lisanaka 'anil khalqi la tudakkirhum illa bi khairin wanzur khubzaka alladhi ta'kuluhu hatta yakuna minal halali famtana al fata 'anil khuruji. Kama qala radhiyallahu ta'ala anhu wa ardhah. Diriwayatkan bahwasanya seorang laki-laki daripada Bani Israel kharaja ila talabil ilmi, dia ingin keluar mencari ilmu. Ada seorang laki-laki diceritakan daripada Bani Israel yang keluar dari rumahnya, tujuannya untuk mencari ilmu, belajar ilmu. Fabalagha dzalika nabiyuhum, atau fabalagha dzalika nabiyuhum, kemudian dia melewati kepada nabinya. Ya, ini orang turun dari rumahnya ingin mendapatkan ilmu atau ingin belajar ilmu, kemudian dia papasan lewat dengan nabi, seorang nabi, tidak disebutkan sini nabinya ya. Faba'atha ilaihi fa'atahu, kemudian nabi tadi itu mendekati kepada dia dan dia mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Fa'atahu, kemudian didatangilah. Didatangi dari orang pemuda tadi, seseorang tadi oleh nabinya. Faqala, kemudian dia berkata, lahu, kepadanya seorang laki-laki, artinya memberikan nasihat kepada laki-laki yang ingin belajar ilmu tadi. Ya fata, kata dia, wahai pemuda, inni a'izuka bi thalathi khisalin, aku ingin memberikan nasihat kepadamu dengan 3 perkara. Fiha, 3 perkara ini kandungan isinya mencakup ilmul awwalina wal akhirin, ilmunya orang yang terdahulu atau para nabi dan orang yang soleh terdahulu, wal akhirin, dan orang-orang yang ada di akhir. Ya, 3 perkara ini jar Nabi ini kalau ikam dapat, maka inilah intisari daripada ilmu orang yang dulu dan orang yang akan datang. Yakfika dzalika, artinya cukup bagimu, cukup bagimu. Kalau benar-benar 3 ini ikam pelajari, ikam pegang, ikam amalkan,
Inilah ilmu yang mencakup ilmu orang dahulu dan ilmu orang yang akan datang. Yang pertama apa? Beliau menyebutkan khafillaha fis sirri wal alaniyah. Takutlah kepada Allah saat engkau sendiri dan saat bersama-sama orang lain. Ai fi hali al-khafai anin nas wa fi hali zuhur indahum. Yaitu pada keadaan engkau sendiri daripada manusia, tidak ada manusia. Kau takut juga sama Allah. Wa fi hali zuhur indahum, dan di hadapan mereka kau juga lebih takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Ya. Maka dikatakan dalam hadis ittaqullah haitsuma kunta, kata Rasulullah. Takutlah kalian kepada Allah dimanapun kalian berada. Ya. Wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha. Selalulah kalian mengikutkan, mengerjakan kebaikan, karena sungguh kebaikan itu akan menghapus daripada keburukan yang pernah kita kerjakan. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasan, dan berakhlaklah kepada manusia dengan akhlak yang baik. Dikatakan aktsaru man yadkhulun nas al jannata taqwallah wa husnul khalq. Wa husnul khuluq. Paling banyaknya sebab orang itu masuk ke dalam surga Allah karena sebab takwa dan takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bertakwalah kita. Ujar Nabi tadi menasihati kepada seseorang laki-laki yang ingin mencari ilmu, bertakwa, takut sama Allah. Saat kapan? Saat sendiri dan saat ada orang lain. Karena apa? Yang membedakan takwa kita kepada Allah itu hati. Kalau baju jujur aja ngarannya disambat baju takwa aja. Baju takwa. Karena takwa itu adalah kerjaannya hati. Jadi yang membedakan orang itu benarkah kadar takwanya, benarkah kadar takutnya sama Allah adalah hatinya. Dan kata ulama, ciri-cirinya orang nang bujur bertakwa lawan Tuhan itu kada belain saat sorangan lawan di hadapan orang. Contohnya, ketika orang ini datang ke tempat yang ramai, maka dia menggunakan atribut kayak sorban, gamis, lengkap, ya, karena di hadapan orang banyak. Ya, walaupun nanti ta'dhiban lil ilm, walaupun tujuannya nanti untuk memuliakan ilmu, pakaian yang dipakai ini kenapa? Untuk memuliakan ilmu atau ingin mengikuti sunnah Nabi. Kemudian kumpul sama orang, dia baca Al-Quran, dia pakai nadanya yang paling bagus di antara qiraatnya. Kemudian atau dia bersolawat lah, dia ambillah cara bersolawat yang paling indah, paling bagus di hadapan orang. Walaupun niatnya walaupun nanti nilainya adalah kekhusyuan di dalam hatinya. Atau katakan lagi ketika dia ada sesuatu perkara, baru dia datang ke masjid kan, musola atau ke majelis kan. Misalkan saat dia sendiri hal tersebut apakah sama? Begitu ya. Baca Al-Quran, panjang banget, orang banyak, suara dibagus-bagusakan. Sembahyang Bismillahirrahmanirrahim. Wah, jadi imam deh.
Ayat pertamanya Ar-Rahman 'allamal Qur'an, menggetar kain belakang. Panjang benar tadi ayatnya ya lah. Nah, panjang benar ayatnya. Sekali sembahyang di rumah, waduh, di hadapan orang begamis. Sembahyang di rumah, selawat katok, kosong blong, yang lelakian. Walaupun sah, karena tertutup auratnya. Kata ulama, tandanya orang benar takwa sama Allah itu saat dia di hadapan orang dan dia sendirian sama, gitu ya. Atau mungkin lebih khusyuk saat dia sendiri. Kenapa? Tidak ada orang lain yang mengganggunya. Ya. Itu yang pertama. Maka kita tingkatkan berarti dari segala sesuatu yang mengharuskan kita kerjakan sendiri, berupaya kita takut sama Allah. Misalkan yang harus dikerjakan di hadapan jamaah, ya kita jaga hati kita, jangan sampai niat kita berubah bukan untuk Allah tapi untuk yang lain. Lebih lagi kalau masalah itu berkaitan dengan ilmu, majelis kan, qiraatul Quran kan, kebaikan yang lainnya. Maka jaga benar hati kita agar jangan sampai tujuan kita salah, karena nanti Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menilai kepada kita apakah seseorang ini berbuat sesuatu itu karena si fulan dan si fulan, yang artinya takutnya kepada si fulan dan si fulan, bukan kepada Allah. Pertama. Yang kedua, perihal yang bersangkutan dengan manusia, begitu ya. Apakah kita lebih mendahulukan perkara yang menyebabkan manusia itu marah kepada kita, atau kita lebih takut daripada marahnya Allah? Kadang ada kita dihadapkan dengan dua perkara ini. Bisa kita dihadapkan dengan dua perkara ini. Contoh kecilnya saja, ada tamu beelang wadah kita, tamu beelang wadah kita. Sekalinya tamu ini apa? Pejabat lah anggap. Nah, beelang wadah kita. Sampai sekalinya waktu asar masuk, nah, memanggil lawas, dilihat jam. Rencana tadi ngapain ditamui dulu, karena afdol menerima tamu tadilah ditinggalkan sholat berjamaah, kasihan tamunya, afdol menerima tamu. Dilihat, nah ini 10 menit lagi ini keluar waktu asarnya, nah gitu ya. Kayak apa kita ya? Ternyata tamu kita ini kadang dua hendak permisi, hendak sholat kadang dua. Nah, memang selayaknya kita yang membawai kita sholatnya berjamaah. Tapi kalau dilihat aja kita punya sembahyang jarinya. Lalu misalkan kita sudah tahu orang ini tidak sholat, tamu itu, bagaimana? Apakah kadang ada dalam hati kita, apa sih kita harus sakit, ada tamu lagi, nah ya lah. Akhirnya apa yang terjadi? Meninggalkan sholat demi seseorang, atau mungkin hal yang lebih daripada itu. Ada orang yang kita sayangi lah, anggap mengajak kita, membawa kita melakukan hal-hal yang haram atau maksiat. Maka kita ini dihadapkan dengan sesuatu yang harus memilih, apakah kita itu takut dengan Allah, apa kita harus menjaga perasaan orang tersebut yang kita cintai tadi. Nah, berat ini ya. Akhirnya apa? Banyak orang yang karena dia tidak takut sama Allah,
lebih memilih daripada dia mengikuti keinginan orang yang dia anggap mencintai dia tadi. Belum pernikahan diarak kesana kemari, makanan calon mintuhan ini kehibungan. Permisi ulun lah anak pian ulun bawa ke majelis, belum kawin maka hendak dibawa ke majelis. Kami kada papa maai hendak berpacaran secara Islami, secara Islami. Islam itu ada dalam ajaran berpacaran ya kalau ini Masya Allah ya. Nah hal tersebut nanti kita dihadapkan nih dengan perkara-perkara yang apakah kita takut sama Allah atau kita lebih mendahulukan tidak nyaman atau harus sopan sama orang lain. Bahasanya mendahulukan manusia. Kadang ada lagi orang itu yang ulun ini kadang harus pikir juga. Waliyadzubillah. Makanya lebih baik kalau kita berisian acara misalkan pengantinan kah, acara hajatan kah, dihususkan tempatnya ya, di gedung kadang bagus. Ini kadang minta maaf ulun acaraan ini orkesan ada panggung di Galanggar hari Minggu sampai ada duhur hendak datang kaum ditangati kayaknya jar hari ini libur dulu dan sampai jam 3. Oh ya Allah, ada cukup pakai babi niatnya ya Allah, pakaian kayak apa namanya wer bakupiah malam ini aja dulu ini ada cukup babi niat bincang pulang naik kakak ini macam-macam dia. Ini bulan apa sudah? Juli lah. Juli kelak. Parak sudah Agustus. Hari apa Agustus? 17-an kemerdekaan, menghargai, menghormati jasa para pejuang. Asing-asingnya mabuk, asing-asingnya nambah maksiat, asing-asingnya nambah lomba. Nah, pakanan di lomba kan. Bagus saja Bang, ya kalau bola kegiatan Jumat sesuai. Jangan sampai membuat generasi anak-anak khususnya membuat mereka tadi itu menjadi generasi yang tidak kenal dengan Allah Subhanahu. Banyak lomba itu bikin ya kita yang lomba azan kan atau bagusan, lomba apa bagusan, pina bagus saja dipakai, kalau pina ada layak, jangan dipakai lagi. Lomba-lombanya itu banyak lah ini lomba-lomba macam-macam keluarannya lah. Nah jadi boleh saja, yang penting ada batasan, ada aturan, begitu ya. Nah, kalaupun pian misalkan di dalam kehidupan pian dihadapkan dengan orang lain yang senang orang itu mengomentari kita, memang sifat manusia itu manusiawi itu. Jangan sakit hati pian selama apa nang pian gawi kada bertentangan dan kada mengulang Allah Ta'ala murka. Allah ada sarik dia aja. Kayak apakah manusia itu nak menghina kita, menyembah lihatkan. Jangan dihiraukan karena salah terus. Kisah Luqmanul Hakim itu loh. Luqmanul Hakim ini berjalan lawan anaknya membawa keledai. Sebelah kanan Luqmanul Hakim, sebelah kiri anaknya, keledai dibawa. Dihirit ada lawas ketahuan lawan orang menginjar keledai mubazir lalu ada ditunggangi. Ayo sudah jadi Luqmanul Hakim nakai buat kita buat berdua jalan kada jauh dikomentari pulang. Maka ada perasaan rahmat lawan binatang lawan makhluk Allah. Kenapa jadi dibuat berdua menyiksa? Jadi Luqmanul Hakim ayo sudah nakai. Abah nang babuat ikam nang mengikuti pelananya. Naik nang abah Luqmanul Hakim jalan dikomentari pulang-pulang. Kuitan apa ini? Ada maras lawan anak.
Buli akan pulang di rumah laki, ikam pulang nak yang di atas, aku nang mengikuti pelana, jalan kena jauh, ada pulang nak komentar, dasar anak kurang ajar, kasihannya kuitan disuruh mengikuti pelana, ini nyaman banget duduk di atas, salah harus. Ada habisnya kalau kita mau umpati, hendak membaikkan diri kita nih mau umpati apa menjadi kurang, maka tolak ukurnya apa? Khaufullah atau khasyatullah, takutnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya itu takutnya itu dalam keadaan sendiri dan dalam keadaan orang banyak. Kita kebiasaan maka itu dilatih tadi. Lalu setiap keadaan kita bisa takut sama Allah. Kalau ada kebiasaan kayak itu nang minta pandang orang terus, maka ada rasa takut kita sama Allah, kecuali nanti sudah datang waktunya baru aja nah, ya Allah ya Allah, kenapa bila ma'akar mihrab banyu banyu mata guguran belum kena musibah BP PLN ini memakai lampu terus andak lilin sekalinya terjudul habis rumah ulun guring di musola guring di masjid anyar ke masjid semalam mak 15 tahun sudah ada tahu mandak batis ke masjid deh ya sudah diuji sama Allah. Nah ada juga kawan kita kada bisa ke masjid sekali hari itu mulai jam 4 sore habis asar sampai subuh kada memberikan masjid mau baca Al-Quran aja bagus juga kan tak nih kenapa jadi kan baca Al-Quran ini pernah khusyuk banget mulai asar aku lihat sampai subuh ada terus ke masjid ulun gabe bakal lahirun bini hanya turun ke masjid. Nah subhanallah ya, maka kita menjadi orang itu takut sama Allah, takwa sama Allah dalam semua keadaan. Kita bisa menyeimbangkan, kadang menghadang musibah datang, kadang menghadang nikmat datang, hanya ingat lawan Allah. Nikmat datang, ingat lawan Allah. Kadang menjadi nikmat yang datang itu puas hati dan menjauh dari Allah. Sebagian orang ada juga kayak itu, penaguran mana sih nih sekali tahu menjadi pejabat, mak jangan hendak ditagur. Artinya toh jangan hendak ditagur, berdapat saja kali benar, apalagi ditagur. Kenapa? Diuji sama Allah, dapat nikmat. Ada juga orang yang diuji sama Allah dapat musibah. Itu nih. Ada tahu bang kita musibah ini masing-masing. Si Anu malam tadi jalami bener sini bagi saat kelakar-kelakar pagi untung berot sudah. Wah. Ini macam musibah ini. Semua orang yang hidup di atas dunia ini akan mendapatkan nikmat dari Allah sebagai titipan dan akan mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan daripada hasil yang baik di hadapan Allah. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah ingin melihat. Kadang-kadang yang ada yang lepas daripada ujian dari Allah. Kadang-kadang. Ya dikatakan ada seorang ulama namanya Ibnul Jarih. Ibnul Jarih ini dikatakan sugih. Penyugihnya sugih banget. Ulama alim besar. Mana alim, mana sugih, masya Allah. Muridnya pembanyaknya banyak, pulang muridnya. Ada cukup itu, istrinya banyak loh. Akur bertahan. Nah, ya kita nih nyaman juga loh. Sampai nang murid itu mengatakan bila tetamu, dia muridnya nata Mas dari illa Ibnul Jarih. Kadang-kadang yang paling nyaman hidup di dunia ini kecuali guruku Ibnul Jarih. Nyaman banget, harta ada sugi, iya ini dan ilmu ada, alim murid ada, lengkap sudah. Bini ada, sayang berataan lengkap. Dan kurangnya Ibnul Jarih ini.
Mendengar ulama tadi yang namanya Ibnul Jari, muridnya mengucapkan gitu, sini. Nggak tahu legal sini. Nah, kita buka bajuku di belakang sini. Dibuka baju belakang, sekalinya ada sobekan yang panjang di belakang punggungnya. Jadi Ibnul Jari, ini aku dapati selagi aku kecil sampai sekarang, dan ini membuat aku tidak nyaman. Berdiri susah, berduduk susah, tidur kanan susah, tidur kiri susah, makan kada enak. Kamu lihat di sini nyaman ya? Nah, makanya orang Jawa jangan ketujuh wang sinawang. Ngelihat orang terus, wah, zamannya si anu itu biasa. Lalu nak kalian sanggup ini hendak 24 kurang caranya nak halalnya nak haram dengan harsa kau. Wah, digendahinya rumah kurang hilang. Sekali sebenarnya mengendah pinjaman online. Foto KTP tibai duit 5 juta cair. Bayari kagak pinjam pulang. Wah, biar. Kenapa? Karena tidak qanaah dalam dirinya. Karena pernah mau bersyukur apa yang diberikan oleh Allah. Artinya apa? Nang baik di pandangan kita orang itu belum tentu nyaman. Belum bisa baik berduaan duduk nah. Gue berduaan kalau pejabat duduk hadapan. Nyaman aja jadi pejabat. Nyaman Epipejar Sapali. Guring mah ya Pak, minum obat turun obat penenang hanya kau guring. Iya Pak. Buka TV, anak bantal, mudah guring. Betul. Sampai waktu sembahyang makan nyaman nikmat seberataan. Jadi belum tentu orang itu kita rasa nyaman dari ya nyaman belum tentu. Jadi apa yang diberi oleh Tuhan, Allah sudah tahu takaran ukuran bagi kita. Syukuri apa yang diberi oleh Allah Ta'ala. Berasalah cukup. Jangan kada pernah merasa cukup, lalu mencari sesuatu bukan pada ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pertama ajar Nabi tadi apa? Bangun bujur-bujur di dalam diri kita, jiwa kita, zahir dan batin, rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ujar Imam Ghazali, rasa takut kita secara zahir, taat kita sama Allah. Jangan ketinggalan yang wajib, tinggalkan yang sunnah. Cari daripada rutinan kita yang setiap hari kata Rasulullah yang bisa istiqomah. Nah, kalau kita baca roti, baca sholawat, baca zikir, apa yang kalau kita amalkan. Kalau bersedekah, kalau kita tadi itu membaca Al-Quran, apa yang bisa kita amalkan setiap hari tidak kita tinggalkan daripada yang di luar kewajiban. Tanda takwa dan takut kita sama Allah pertama. Dari segi batin ya jaga penyakit hati, jangan sampai ria, jangan sampai ujub, jangan sampai bersangkaan yang buruk sama Allah dan yang lainnya. Bersyukur atas nikmat yang dikasih Allah, bersabar atas segala sesuatu yang menimpa kita, yang Allah uji kita untuk meninggikan derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama. Yang kedua, wa amsik lisanaka 'anil khalqi la tudzakirhum illa bi khairin. Nah ini. Yang kedua adalah jaga lisan kita daripada makhluk. Lisan dijaga. La tudzakirhum, jangan menyebut siapapun. Entah itu lakiankah, biniankah, keluargakah, orangkah, kawankah, musuhkah, siapapun itu orangnya, orang kafirkah sekalipun, orang muslimkah, jangan kita menyebut mereka illa bi khairin, kecuali dengan kebaikan. Artinya bujur-bujur muntung kita ini dijaga. Dan Habib Abdullah Al-Haddad, fakir summa qul, berpikir dulu hanya berucap. Nah, jangan sampai lisan kita ini liar kesana kemari, nang dipandir kurang aja, nang dilihat keburukan orang aja. Kalau kita ingin berpandir juga, maka pandirlah kepada orang tadi yang ada nilai kebaikannya. Nah, ini kadang untuk kita belum bisa jaga. Melihat ini, ucapi ini, lihat ini, jaga lisan. Sayyidina Abu Bakar itu sahabat Nabi yang paling afdol, itu di mulutnya ditaruh batu. Bila keluar rumah,
Sudah keluar rumah dia dari sini batu. Nah, di sini terkantuk batu dari. Bilangnya sidin berjalan, ada yang perlu dipandirakan, diambil sidin batunya, pandir sidin. Bila sudah tutup, anak pulang. Nah, beritahan kadang hobi benar, kadang mencari bila asal itu turun mana nih kawan mau pemandir ini. Rubik. Itu ya bila sudah 40 kalimat pemandir atau 40 kalimat kawan-kawan pemandir, sisanya apa? Manguya kurang. Atau ada sisanya nambah dusta. Tapi 40 kalimat tuh, makanya kita jaga pandiran nih. Kayak apa kita bisa memandir kecuali sesuatu yang bermanfaat, sesuatu yang bisa menyebabkan pahala bagi kita, gitu ya. Nah, jadi hal-hal tersebut perlu bagi kita perhatikan. Hal-hal tersebut perlu kita perhatikan. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia mengatakan kebaikan. Apabila tidak bisa berkata kebaikan, maka hendaklah dia diam. Jangan ketujuh komentar. Komentari orang. Ya, dikatakan apa? Gajah di depan mata kelihatan, ada kelihatan, semut di seberang laut kelihatan. Nah, ini kalau sudah melihat kesalahan orang lalu maka jangan kita berucap kecuali nilai kebaikan. Wandur khubzaka alladhi ta'kuluhu hatta yakuna minal halal famtana'a al-fata anil khuruj. Yang kedua tadi kita menjaga lisan. Yang ketiga adalah perhatikan daripada khubusmu, perhatikan daripada makananmu, ya, perhatikan daripada makananmu. Alladzi ta'kuluhu, yang engkau makan, hatta yakuna minal halal, sampai benar-benar ikam tahu makanan itu benar-benar dari sesuatu yang halal. Ya. Nah, jadi perhatikan kita benar-benar ya, apa saja berarti itu ya, apa saja dari perkara-perkara yang halal, maka itulah yang harus kita konsumsi, itulah yang harus kita makan. Begitu juga dengan mencarinya, ya, begitu juga dengan mencarinya. Ya. Kalau misalkan sesuatu itu ada yang kita temui daripada sesuatu yang haram atau bercampur dengan sesuatu yang haram, maka tinggalkanlah. Ya, maka tinggalkanlah. Jangan sampai. Apalagi kita yang sudah berumah tangga, jadi kepala rumah tangga, pulang anak istri kita itu benar-benar kita berikan makan kepada dia daripada sesuatu yang halal. Jangan sampai daripadanya masuk hal-hal yang haram sehingga menjadi darah daging. Karena dikatakan orang yang makan daripada sesuatu yang haram, asap jawari rusa, maka akan bermaksiat anggota badannya, mau tidak mau pasti dia akan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah SAW juga menyebutkan, innallaha thayyib la yaqbalu illa thayyiban. Allah Ta'ala itu maha baik, maka tidak menerima kecuali yang baik. Wa inna Allah amara al-mu'min bima amara bihil mursalin. Faqala ya ayyuhar rasul kulu minat thayyibati wa'malu sholihan. Tsumma dzakara rajul yatilus safar. Kemudian Rasulullah menyebutkan, seandainya di Nabi ada seseorang yang dia dalam keadaan musafir, ash'atha akbar, dia tadi itu lusuh, pakaiannya kumuh, ya. Yamuddu yadayhi ila sama, artinya dia tidak mengurus dirinya, tidak sempat mengurus dirinya, disibukkan dengan ibadah aja. Ada orang nambah ibadah terus sampai kada kawan mengurus dirinya, makan kada makan, mandi kada tabian mandi, pakaian kada terperhatikan, ibadah aja terus, Quran dibaca, sholat dikerjakan, puasa dan semacamnya. Ya, jawab Nabi Muhammad SAW, ada orang yang kayak ini di sini. Kemudian orang itu mengangkat tangannya ke atas langit. Ya Rob, kata Nabi. Dia manggil, ya Allah. Ya orang itu tadi. Wa man anhu haram.
ternyata makanannya dari yang haram. Wa mashrabuhu haram, minumannya dari yang haram. Wa malbasuhu haram, dan pakaiannya dari yang haram. Wa ghudhiya bil haram, kemudian terisi tubuhnya daripada sesuatu yang haram. Fa anna yustajabu lidzalika, dari mana jalannya orang tersebut akan diijabah doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti penting benar perkara sesuatu yang halal ini masuk ke dalam tubuh kita karena mempengaruhi hubungan kita kepada Allah. Ya. Allah itu maha baik, kata Nabi, tidak menerima kecuali dari sesuatu yang baik. Walaupun kalian beribadah, seakan-akan orang yang sudah tidak bisa mengurus dirinya, sibuk dengan ibadah, tapi tidak peduli dengan sesuatu yang masuk ke dalam perutnya, halal, haram, ampun orang boleh makan dua, atau juga ibadah. Nah, begitu ya. Makanya Nabi tidak ada jalan bagi orang ini untuk diijabah doanya, diangkat doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ini tadi 3 perkara yang perlu kita perhatikan dan perlu sangat kita amalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Apa pesan yang pertama? Adalah kita benar-benar bertakwa kepada Allah. Benar-benar kita takut kepada Allah saat kita sendiri dan saat kita bersama orang lain. Yang kedua adalah kita benar-benar menjaga lisan kita agar jangan sampai jatuh kita menyakiti kepada orang lain, menghina kepada orang lain, menyebut aib orang lain. Seandainya pun kita ingin berbicara menggunakan mulut kita, maka ucapkanlah sesuatu yang baik. Maka berikanlah dengan ucapan dari lisan kita yang keluar itu dengan kebaikan. Karena tanda keimanan seseorang kepada Allah dilihat dari baiknya lisannya kepada makhluk Allah. Yang ketiga adalah perhatikan makanan kita, konsumsi kita. Bahkan Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad mengatakan manusia itu terbagi kepada 3 golongan. Yang pertama, mereka yang dapat rezeki halal dan dia menggunakannya dengan yang halal. Maka apabila orang itu memberi kepadamu, ambil. Yang kedua, ada orang yang dapat sesuatu dari yang haram, digunakan kepada yang haram, maka jangan kalian ambil pemberiannya. Yang ketiga, begitu juga orang yang dia tadi itu mendapatkan daripadanya yang haram, walaupun digunakannya dengan yang halal, kalian juga tinggalkan daripada pemberiannya, tolak dengan cara yang halus. Nah, itu kata ya. Jadi jangan sembarangan kita. Bahkan Imam Sufyan Ats-Tsauri itu dulu kalau dari saking waroknya, bilanya orang berundangan di rumah Siti, di rumah itu ada undangan. Ulun undang pian lah, Sidin bawa roti seorang mulai rumah. Protes saya ini nggak punya rumah, kenapa? Biar kita mau makan aja Sidin. Aku kan hendak penyakit ikam pada di sini. Cuma ikam tahu dapat dari mana, aku tahu juga dapat dari mana. Imam Sufyan Ats-Tsauri itu kalau minum, kadang mau Sidin minum minuman itu kadang mau. Datang ke pinggir sungai, dicipok sini, kalau tangan minum salah. Nah, ini di sini nak bujur halal. Nah, artinya orang mengwarok tadi ya. Jadi kita benar-benar hati-hati di dalam perkara makanan. Ya, jangan sampai mengkonsumsi daripada yang. Kalaupun orang menyuguhkan dan kita tahu orang ini bukan orang, artinya orang kita ini tahu jelas sudah. Atau orang ini kadang mengerjakan yang haram, tapi kita tidak semuanya tahu apakah yang haram yang dikasih sama kita, maka kalau kita menolak dengan cara yang baik. Nah, begitu ya, menolak dengan cara yang baik. Mulut sudah kenyang, mulut sudah minum. Nah, misalkan ya. Tapi kalau makanan datang dari yang halal dan orang soleh yang mengasihkan, itu obat. Itu obat. Imam Syafi'i dulu pernah datang kepada muridnya, Ahmad bin Hanbal. Padahal murid seorang datang Imam Syafi'i.
Kenapa jadi datang bermalaman dengan anak Imam Ibn Hanbal ya? Sekalinya Imam Ahmad bin Hanbal tahu dah menyiapkan makanan banyak. Makan Imam Syafi'i banyak orang. Jadi anak Imam binian kan anak Imam Ahmad bin Hanbal ya. Bah, guru pian gak tuh bah? Dari Imam Ahmad bin Hanbal muncul lah guru pian banyak makannya. Maka pian kisah Hasan ini orang soleh. Ulun lihat, misalnya datang biasa-biasa aja, makan banyak-banyak. Untuk makan dilihat di belakang anak-anak, langsung masuk kamar kuring. Nah, jar anak balik, ya, muncul lah kurupian tuh. Nah, ternyata Imam Syafi'i itu mulai rumah sudah sakit kepala. Ada zaman awal tahu muridnya Ahmad bin Hanbal itu orang warok banget. Orangnya tadi soleh benar, kadang mau makan, kadang mau mencari sesuatu kecuali benar-benar halal. Kata Imam Syafi'i, anak berobat dari Imam Syafi'i makan makanan subuh bangun sehat tuh Imam Syafi'i. Kawa mengarang kitab pulang. Nah, bujur aja malam kuring cuma banyak karangan kitab setelah dia sehat kembali. Nah itu ya. Nah, jadi makanan orang soleh itu adalah jadi kita diberi orang soleh, makanya kita disuruh berhilang kalau mau orang soleh, karena disuruh ngisitin ini, diberi barang apa putih minum sehat kita, ya. Sehat zahir dan sehat batin. Maka kita jaga yang ketiga tadi daripada perkara makanan kita tadi. Ya mudah-mudahan kita diberikan keselamatan oleh Allah. Mudah-mudahan diberikan kesehatan panjang umur. Khususnya kepada bunda kita Bunda Haja Marwiyah. Mudah-mudahan beliau diberikan sehat walafiat. Ya panjang umur. Berkah di dalam umurnya, berkah dalam keluarganya. Mudah-mudahan juga kepada kita semua yang berhadir, ya. Mudah-mudahan diberikan oleh Allah rahmat, keberkahan, keistiqomahan dalam kebaikan, dan mudah-mudahan dosa kita semua diampuni oleh Allah. Dosa orang tua kita yang telah meninggal dunia, mudah-mudahan berkat kita hadir di majelis ini, dosa beliau semua diampuni oleh Allah. Dosa keluarga kita, suami kita, anak kita, saudara kita, tetangga kita, kaum muslimin dan muslimat yang telah meninggal dunia, mudah-mudahan dengan berkat hadirnya kita di majelis ini diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang punya anak, mudah-mudahan diberikan anak yang soleh wa soleha. Yang belum punya anak, mudah-mudahan diberikan anak yang soleh wa soleha. Ala hadiniya wa kulli niyatin soleh jamilah syamilan khairati dunia wal akhirah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Ya Allah, ada yang tidak yang pegang? Oh silakan. Dan kalau sekali pegang yang ini, maka pada hari ini itu ada 5 pertanyaan. Pertanyaan pertama, ilmu itu ada fardu ain dan ada fardu kifayah. Dipertanyakan, bisakah ilmu fardu kifayah itu menjadi hukumnya fardu ain? Itu pertama. Kedua, dakwah bersumber dari hati. Ya, kalau maksiat bersumber dari mana? Itu pertanyaannya. Kedua. Ketiga, dengan orang tua suatu hari dia tidak taat. Ayah, saya tidak taat lagi dengan bapak. Sekarang anak mau pindah agama menuju agama Islam. Jadi saya tinggalkan agama Kristen. 4. Pergaulan. Nah, sekarang ini ada istilah toleransi. Nah, kalau toleransi itu kan dari hadis ya, man ra'a munkaran falyughayyiru biyadihi fa in lam yastati' bi qalbihi kajian al-qulub. Dan kira-kira ada hubungannya dengan Bapak sampaikan tadi, yaitu ittaqillah haitsu ma kunta wa ati syaitan hasanah tabuha wa halikan nasu bidurudin hasanah. Ini merubah makna dari
perubahan maksiat menjadi perada taklid. Kemudian yang kelima itu makanan halal. Semuanya halal makanan. Tapi karena tidak lama dalam makan misalnya ayam panggang, lalu merasa nyaman, sehingga melahapnya terjadilah berlebihan. Dalam agama itu ada 10 wasrabu, 200.000 10 wasrabu, 200.000. Jadi makanlah menambah jangan berlebihan. Nah, berlebihan ini jadi hukum halal tadi apakah bisa berubah? Jadi hukumnya bukan. Nah, demikian ada 5 pertanyaan sebelumnya disampaikan ucapan terima. Yang pertama yaitu hukum menuntut ilmu fardu kifayah bisakah menjadi hukumnya fardu ain? Yang kedua, takwa bersumber dari hati. Kalau kita mau maksiat bersumber dari mana? Apakah ada 2 sumber dalam diri manusia itu? 3, dengan orang tua, anak itu berkata, ayah, sekarang saya tidak taat, saya durhaka dengan ayah. Saya mau pindah agama, menuju agama Islam. Saya tinggalkan agama Bapak, agama Kristen. Ini tidak taat, ya, tapi dia menuju ke agama yang Islam. Kemudian pergaulan, toleransi antar umat beragama. Orang berbuat maksiat kan kita sudah melarang itu. Tapi kalau berbuat syirik lebih jahat lagi daripada maksiat. Ternyata kita bergaul. Nah, dikhawatirkan dalam hadis itu man tasabbaha biqaulin fa huwa minhum. Nah, di sini. Jadi tadi manfaat mungkaran itu bisa tidak garam lagi. Nah, artinya bahwa manusia ini tahu beragama Islam tapi bergaul itu tidak terasa. Berarti orang itu tidak tahu di hakikat Islamnya. Jadi ini persaudara banyak yang melanggarnya. 5, halal makanan. Halal dicari, halal didapat semuanya. Tetapi itu berlebihan. Nah, dari puluh wasrabu, 200.000 milikilah. Makanlah dan minumlah, jangan berlebihan. Nah, berlebihan ini apakah halal tadi menjadi rusak? Nah, kira-kira demikian pertanyaan. Terima kasih. Mudah-mudahan cukup waktunya ya Allah. Pertama, ilmu singkat-singkat saja. Ilmu itu ada yang fardu ain dan ada yang fardu kifayah. Fardu ain ini ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah sudah merincikan, yaitu ilmu yang berkaitan dengan syariat, ilmu fikih. Maka kewajibannya sampai kita bisa mengerjakan ibadah yang wajib, khususnya rukun Islam dengan sempurna syarat dan rukun, dan meninggalkan daripada sesuatu yang membatalkannya. Itu batasannya. Kemudian ilmu itu yang kedua daripada fardu ain adalah yang berhubungan dengan hati, atau yang disebut dengan ilmu tasawuf. Kenapa? Ya tadi orang bisa saja beribadah syarat dan rukunnya terpenuhi, tapi tidak ada niat yang benar atau tidak ada keikhlasan dan dia terkena penyakit-penyakit hati. Walaupun secara zahirnya dia sah dengan ibadahnya, tapi rusak di dalam batiniahnya. Hadis menyebutkan, innallaha la yanzur ila suwarikum wa ajsadikum walakin
Walakinallah yandur ila qulubikum wa niyatikum. Maka yang kedua, ilmu fardhu ain adalah yang berhubungan dengan hati. Karena percuma aja kan biar Allah Akbar sampai Assalamualaikum warahmatullahi, tapi kadang niat sembahyang salah. Biasa. Atau niat juga tapi tujuannya kepada yang lain. Kata Allah, khudh thawaba amalika mimman kunta tara'i, ambil pahala ikam kepada orang yang minta lihat. Sembahyang 2 jam sekalinya minta lihat min Tuhan, ambil lawan siapa? Pahalanya lawan Allah kalau min Tuhan. Nah, minta lihat siapa kan? Min Tuhan, ambil Allah Ta'ala min Tuhan ikam. Nah, ini yang berhubungan dengan hati. Kedua, yaitu ilmu tasawuf. Berarti kita harus belajar zahirnya kayak apa, syarat rukunnya, di situ batinnya, bujur-bujur niatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tapi urusan batin ini lebih ruwet. Karena membaiki batin ini kada seperti membaiki zahir. Ya, maka itu kita terus belajar ilmu tasawuf itu. Makanya di pengajian-pengajian ini banyak kan ilmu tasawuf. Kenapa? Membujuri hati kita. Yang ketiga, yang paling utama, awaluddin ma'rifatullah adalah ilmu tauhid, yaitu ilmu yang mengisahkan kita kepada Allah. Jangan mensyirikatkan Allah. Tidak ada dan daya upaya kecuali semua datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ulama mengatakan sifat 20 itu pian baca, pian belajar, dan pian amalkan, cukup sudah pian daripada ilmu tauhid. Sisanya adalah fardu kifayah. Nah, jadi cukupan itu sisanya adalah fardu kifayah. Lain daripada ilmu itu juga belajar ilmunya fardu kifayah atau sesuatu yang bisa menjadi ikatan sambungan kepada ilmu yang 3 tadi, itulah disebut dengan ilmu yang fardu kifayah. Orang kada mau belajar fikih tanpa ilmu nahwu, kan bisa membaca kitab, maka belajar ilmu nahwu hukumnya fardu kifayah. Ada kalau orang membaca ilmu tasawuf di kitab-kitab dipelajari dan semacamnya tanpa ilmu sorof, belajar ilmu sorof itu adalah hukumnya fardu kifayah, begitu ya. Nah, adapun ilmu, bisakah ilmu fardu ain menjadi ilmu fardu kifayah dan semacamnya? Ya, tergantung dengan pengamalannya nanti. Nah, kalau pengamalannya mungkin saja ada fardu kifayah, ada fardu ain. Ya, fardu ainnya di mana? Sholat 5 waktu, sholat berjamaah, fardu kifayah. Nah, gitu ya. Nah, pengamalannya nanti yang berbeda antara fardu ain dan fardu kifayah. Itu yang pertama. Yang kedua adalah takwa dari hati dan maksiat dari mana? Sama. Makanya yang sebenarnya itu yang disebutkan ulama tidak bisa terkumpul. Semua datangnya dari hati, kebaikannya dari hati, kejelekannya dari hati. Buktinya apa? Ada orang yang berniat jahat, ada orang yang berniat baik. Tapi ketika dia sudah mau mengerjakan, tidak bakal bisa. Tidak bakal bisa dia mengerjakan satu kebaikan dan satu keburukan dalam satu kali. Karena bakal terkumpul. Nah, begitu ya. Nah, begini, kalau hati itu menjadi baik karena sumbernya dari akal. Makanya Allah sebutkan manusia ini ahsan takwim karena dia memiliki akal. 3 dimensi kehidupan Allah jadikan kepada makhluk. Ada yang saja punya akal, tidak punya nafsu, malaikat. Wajar malaikat beribadah hanya karena dia maksiat. Ada yang dia diciptakan Allah punya nafsu saja tapi tidak punya akal, binatang. Maka jangan heran dia melihat kambing datangi bininya tanpa akad nikah. Kenapa? Dia punya nafsu saja, tidak punya akal. Yang paling lengkap manusia, punya akal, punya nafsu. Kalau akalnya tadi itu bisa menggiring hatinya untuk melemahkan hawa nafsunya, inilah orang yang selamat, lebih mulia daripada malaikat. Contohnya siapa? Rasulullah SAW. Kalau misalkan si akalnya tadi itu kalah, digiring oleh hawa nafsunya, nah inilah al-ammarah bisu. Inilah yang disebutkan nafsu yang menjadi sumber daripada segala keburukan yang ada. Ya, hawa nafsu kita tadi. Ya, dibisikilah oleh syaitan, dibisikilah oleh perkara-perkara yang keinginan-keinginan dia, dan inilah yang menyebabkan timbulnya kejelekan-kejelekan. Apa? Yang ketiga, durhakanya seseorang kepada orang tua. Haram hukumnya durhaka kepada orang tua, walaupun orang tuanya beda agama, apalagi satu agama aja.
Maka kayak apa kita tadi itu supaya tidak durhaka dengan orang tua, kita diwajibkan taat, hormat kepada orang tua. Seandainya pun ada salah orang tua, kita harus menegur dengan bijak, menegur dengan lemah lembut kepada orang tua, memberikan contoh yang baik. Contoh itu pada melajari orang tua apa? Anak membawa sidin sembahyang misalkan, ampar sajadah kita berdahulu azan Allahu Akbar, Allahu Akbar, alhamdulillah. Misalkan ingat adzannya sudah, nah gitu. Atau kita berwudu kan dan semacamnya, atau kita tadi itu ingin mencontohnya, memberikan kebaikan-kebaikan itu lewat contoh pekerjaan kita tadi kepada orang tua. Adapun perkara yang bisa menyebabkan kemaksiatan dari orang tua, maka kada boleh kita taat, haram hukumnya. Nyawa anaknya awas bila sembahyang nyawa nggak ada balik duit lagi, jangan lumayan. Bolehlah kita taatkan orang tua? Nggak boleh, harus kita taat. Kalau Allah tetap kita sholat, walaupun orang tua kita marah. Termasuk orang kita tadi itu mau masuk Islam, lalu orang tuanya mengatakan, "Ika mau masuk Islam durhaka lawan aku Ika." Begitu ya. Maka gimana? Tidak ada dosa yang paling besar selain daripada menyekutukan Allah. Maka kalau orang ingin masuk Islam, jangan takutan durhaka lawan orang tua. Karena bakal durhaka orang tua, nah kecuali dia berkata kasar, yang tadi itu menyakiti hatinya, walaupun masih kafir tetap durhaka. Tapi kalau dia masuk Islam saja dia marah, bukan masuk kategori orang yang durhaka. Kemudian yang keempat, toleransi dengan bergaul. Toleransi di dalam bergaul jangan sampai menyebabkan kita ikut ke dalam arus. Inilah yang banyak di akhir zaman. Karena apa? Kata Ustadz Ulun, jangan pede jadi orang. Jangan pede, carilah, kita disuruh memang. Dan Nabi, siapa orang almar'u ala dini khalili, seseorang itu agamanya tergantung dengan tempat kawan berkumpulnya. Dia nak mengetahui orang ini penyembahyang, kata tak ini kawannya, kumpulannya siapa. Bila berkumpul orang kada penyembahyang juga kok. Itu aja. Siapa kumpulannya? Bila kumpulannya ini pasti kayak gitu. Jadi Nabi tidak melihat orang, lihat agamanya, lihat kawannya. Siapa kawannya? Maka kita diperintahkan untuk berkumpul, berkawan dengan orang soleh sehingga kita menjadi orang yang soleh. Jangan pede. Wah, ulun jar berkumpul lawan orang nakal-nakal nih supaya inya kena umpat juga baik lawan ulun. Belum tentu. Kebanyakannya apa? Kita napa umpat. Karena keburukan itu seperti penyakit yang menular. Urang nih ada bisi garing penyakit yang menular. Pian ilangi, ujar pian, aku mengilangi ini. Mudahan kena inya nang bisi penyakit itu tertular sehat lawan aku maulah. Pasti nang sehat tertular. Nah itu, jangan beda jadi orangnya lah. Bisa kita memberikan nasihat. Tapi saat dia sadar dan bukan di dalam circle perkumpulannya. Ada wayahnya sorangan, woi kawan, sadang bang sudah kita nih, rambut sudah putih, masih aja lagi gitu yang diminum. Cucu ikan sudah ada ini. Ada saat dia duduk, saat dia tertimpa sesuatu dan semacamnya, rangkul dia, berikan dia tadi itu siraman rohani, ingat kepada Allah dan Rasulnya. Lain kita ngumpat duduk, ini peminuman, mengharam umpat gua duduk. Satu mat lagi kita umpat juga, gitu ya. Jadi jangan. Ya. Nah itu yang keempat. Ya. Kemudian yang kelima, masya Allah, makanan halal berlebihan. Apakah hukumnya? Nah, tergantung. Ya. Kalau makanan itu memang makanan dia aja, Bapak, niatnya tadi untuk menguatkan ibadah, ada Bapak, makanlah biar belabih situ asal ampun pian yang halal. Kemudian niat ibadah, apa? Yang dimaksud oleh ratus ribu, jangan berlebihan itu imbah makan mengaruh. Nah, maghrib tuh buka puasa, makan behimat. Tasamjar ada lagi sebenarnya maghrib. Alhamdulillah. Kalau selama itu halal, makan berlebih tidak jadi masalah. Tapi di dalam riyadhahnya, kata wali min auliyatillah, kata ulama, orang yang berlebihan makan condongnya membuat keras hati. Keras hati inilah yang mencegah kita untuk melakukan taat. Tapi kalau dia menambahi kuat makan tadi, makin gancang makan, makin gancang mengaji Al-Quran,
Maka nang tahu kadarnya pian seorang, ya kan? Nang tahu kadarnya siapa? Kita sendiri. Ada Habib dulu, hobi mana sih makan kurma sampai dikatakan bila makan kurma itu adalah biji kurma ini sampai ke lintuhut ini tumpukannya sampai banyak kamu. Hobi makan deh. Nah, coba di sini nampak dipariki murid guru di kita. Dia makan banyak pak. Ini sih alhamdulillah. Sebiji kurma ini bijinya ini kumpulan sini, sebijinya ini ku ganti 2 rakaat sembahyang. Nah, awal lah itu kita lihat. Namun kawa gawe ya kalau makan hanya itu puas-puas. Udah tukar pizza beben ganti dia sholat duha 8 rakaat misalkan. Apa makan pizza gitu ya. Dan semacamnya tadi lah. Nah, tapi kalau hanya untuk memuaskan hawa nafsu saja, nah itu dikhawatirkan nanti akan mengeraskan hati yang membuat dia malas beribadah. Begitu ya. Nah, sudah belum jawab seberataan. Ya, kebenaran datang dari Allah, salah dan kelirunya datang dari Allah. Dan mudah-mudahan bermanfaat, kita semua mau mengamalkannya. Kita hadirin yang mulia yang soleh. Al-Fatihah. Ya Rabbana ta'araf